Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya dapat kembali hadir untuk Anda di kesempatan kali ini bersama program Bincang Psikologi Anak. Ada saya, Carla Ratna, yang menghadirkan psikolog kita. Kita sapa dulu nih, psikolog kita sudah hadir di studio TV10, Bunda Tarika Isnaning Tias. Iya, Bunda sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Tarika ini adalah psikolog anak di Iya. Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta ya Bunda. Iya, betul Jadi sekali, sudah Kak. sering tiap hari tuh hari-hari sama anak-anak ya Bu. Iya. Dengan segala problematikanya. Iya, betul sekali. Iya. Complicated ya Bun. Dibuat senang aja ya, Dibuat Kak, ya. Karena lucu-lucu. Lucu-lucu. Oke, nah mungkin bersama anak-anak ya, namanya masih anak-anak ya Bun. Mungkin sebagai orang tua karena memang nggak ada sekolahnya. Sering kita sampaikan bahwa memang menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Iya. Tapi ada ilmunya, ada Iya. parenting ya. Nah siapa tahu juga ayah bunda yang di rumah ada atau menghadapi masalah dalam pengasuhan putra-putri Anda atau putra-putri Anda ada yang bermasalah, silakan langsung WhatsApp saja di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kalau Anda beruntung, Anda yang mengirimkan WhatsApp ini dapat voucher gratis Iya. konsultasi ya Bun. Iya, Jadi nanti insya bisa konsultasi lebih lanjut dengan Bunda Tarika, bisa langsung ataupun bisa online. Semoga Anda beruntung ya. Dan kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Bun. Iya. Ini ditampilkan di layar. Selamat malam Bunda Carla dan Bu Dr. Tarika. Amin. Amin, ya Allah. Amin ya Allah. Didoakan ya Bun. Semoga ya. Iya. Semoga segera dokter. Perkenalkan saya Ibu Lisa. Halo Ibu Lisa, salam kenal. Izin bertanya apa masih boleh? Boleh, kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya ya. Bagaimana mengatasi anak usia 3 tahun perempuan yang kalau marah itu suka berteriak atau bahkan membuang barang di sekitarnya? Terima kasih. Baik. Wah. Iya. Anak usia 3 tahun Bun, perempuan. Kalau marah suka berteriak atau bahkan membuang barang-barang di sekitarnya. Iya, Ini betul Ibu sekali. Lisa pasti aduh capek beres-beres. Betul. Soalnya kalau putrinya lagi marah tuh ternyata membuang-buang benda di sekitarnya. Bunda, iya. apa sih yang terjadi nih terhadap putrinya Bunda Lisa ini? Oke, baik. Baru 3 tahun, tapi kalau marah kok sampai buang-buang gitu, meledak-ledaknya Iya, tuh dengan betul buang-buang sekali. ini barang ya. Iya, betul. Takutnya barang yang dibuang ini membahayakan. Iya, betul Bukan sekali, hanya Kak. untuk dirinya, juga untuk orang lain Iya, kan. betul sekali. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah. Kita ketika mau melihat anak umur 3 tahun dulu, kita harus tahu perkembangan anak usia umur 3 tahun itu perkembangan emosinya seperti apa. Oke, karena kita tidak bisa menyamakan antara anak yang 3 tahun dengan anak yang 10 tahun. Apalagi orang Iya, dewasa. betul sekali. Pengelolaan emosinya jelas beda betul ya Bun. sekali. Dan perkembangan emosi anak usia 3 tahun itu, satu, dia masih belajar untuk mengenali emosinya. Iya, jadi kayak alhamdulillah tadi itu sebenarnya ketika dia membuang barang dan sebagainya itu sebenarnya adalah bentuk ekspresi emosinya. Oh, itu adalah Iya. bentuk ekspresi emosi. Iya, betul. Jadi kayak dia sebenarnya marah, sebel sama dirinya. Mungkin setiap anak itu bermacam-macam cara mengekspresikannya. Kadang ada yang istilahnya membuang barang, kemudian ada yang berteriak, kemudian ada yang Tantrum, gulung-gulung. gulung-gulung. Iya, tantrum. Dan kita pernah membahas tentang tantrum ya, pasti. Dan ketika usia anak itu 2 sampai 4 tahun dan sudah mulai stabil itu biasanya 5 tahun, itu pasti anak juga mengalami ada yang perkembangan emosinya, salah satunya yang harus dilalui adalah tantrum. Kenapa? Karena di sini justru dengan tantrum ini kita bisa mengajari anak untuk mengenali dirinya sendiri bahwa dia sedang emosi. Seperti itu. Jadi mungkin yang dilakukan tadi Ibu siapa tadi? Ibu Lisa. Ibu Lisa itu adalah anaknya sebenarnya sedang mengekspresikan atau sedang menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dia itu sedang marah. Tapi mungkin adalah caranya saja yang salah seperti itu. Iya. Gitu. Jadi
dalam usia 3 tahun itu wajar ketika dia itu masih istilahnya emosinya meledak-ledak. Dan biasanya ditunjukkan dengan yang sering itu biasanya berteriak ya, alas, kemudian ada yang memukul, kemudian membuang barang itu juga sering, kemudian ada yang juga menendang gitu. Nah, itu adalah yang harus orang tua ketahui bahwa itu adalah fase-fase perkembangan emosi anak di usia 2 sampai istilahnya di bawah usia 5 tahun. Di bawah itu. usia 5 tahun. Iya. Jadi masih wajar. Iya, betul masih wajar. sekali. Cuman ya memang harus diajarkan bagaimana mengelola emosinya itu dari usia dini ya, Bun, ya, supaya nanti dia bisa melewati masa tantrumnya. Iya, betul. Gak keterusan. Bahkan sampai besar kan masih ada kadang-kadang yang belum selesai dengan masa tantrumnya. Sudah harus melewati tapi ternyata belum, kan efeknya malah semakin kemana-mana ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya usia di 3 tahun ini perkembangan emosinya dia sudah mulai nih mengenali emosinya bahwa dia aku ini lagi marah gitu. Nah, juga sudah mulai belajar dia untuk bisa lebih bersabar kayak nunggu giliran. Kemudian 3 tahun ini kan dia sudah bisa menceritakan nih apa sih yang sebenarnya dia rasakan tuh apa. Jadi dia sebenarnya sudah harus bisa menceritakan bahwa aku tuh sebelnya kenapa. Jadi dia harus sudah bisa untuk mengenali emosinya. Iya, sudah gitu, mulai belajar untuk dia bisa mengungkapkan aku sebelnya kenapa. Jadi dia kan harus bisa harus bisa mengenali emosinya sendiri. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui tentang emosi ini? Maksudnya dia harus mengenali emosi yang seperti apa. Itu yang orang tua juga yang ini. Iya, jadi kan gini, karena apalagi umur 3 tahun ya, beda kalau sama umur 10 tahun kan dia sudah tahu dia marah, dia kesel, dia sudah bisa aku tuh sebel sama mama. Nah, kayak gitu. Tapi ketika kita dia bisa menyamakan usia 3 tahun dia adalah masih belajar nih. Dia itu kadang bingung dirinya itu kenapa. Kok taunya itu sininya pengen meledak gitu, kemudian pengennya marah-marah, pengennya mukul, pengennya buang barang. Apalagi ini pencetusnya adalah penyebabnya adalah hal yang dia inginkan tidak terpenuhi. Kalau di usia-usia segitu biasanya gitu. Atau mungkin dia nggak didengar aja gitu keinginannya, itu aja sudah bikin emosi ya. Betul sekali. Apakah dan itu juga bagian dari mungkin ini ya, merasa terabaikan, kemudian jadi emosi gitu ya? Iya, jadi kan gini, waktu dia kan kalau 2 tahun, setahun itu karena dia belum bisa berkomunikasi ya. Kemudian atau juga bisa juga karena pola asuhnya yang istilahnya dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara, kemudian taunya dia cuma marah-marah. Dan yang kadang orang di sekitarnya itu, kok kamu kayak gini sih, sudah dicap dulu, dijas dulu, kamu kayak anak kayak gini sih, sukanya marah-marah, sukanya mukul sebenarnya. Tapi kita yang harus buka mindsetnya dulu bahwa ini itu adalah fase perkembangan emosi yang harus dilewati anak, biar dia itu bisa mengelola emosinya. Jadi yang ketika anak 3 tahun itu masih wajar ketika dia suka buang barang, kemudian dia kok masih suka mukul dan sebagainya, itu adalah ekspresi emosinya. Nah, yang kita harus tahu adalah bagaimana sih dia mengekspresikan dengan cara yang tepat. Nah, yang harus kita perhatikan itu. Kan kalau buang barang kan itu merugikan orang lain ya. Ketika itu nanti kena temennya di sekolah, dia seperti barangnya itu. juga jadi rusak gitu ya. Kemudian kalau tadi dia mukul, juga kalau mukulnya ke temennya kan juga itu kan sudah menyakiti. Nah, jadi kita yang harus mempelajari adalah cara mengekspresikan emosinya yang tepat. Itu yang harus dipelajari. Begitu juga dengan kasusnya putrinya Bu Lisa ini. Tadi, iya. Berarti dia harus bisa mengekspresikan dengan tepat. Dan iya, itu betul. bimbingan orang tua pasti iya, ya. Betul. Jadi kan umur 3 tahun ini adalah pasti harus pendampingan orang tua, dan harus orang tua itu adalah mengenali apa sih yang terjadi di dirinya anak. Dia pasti, anak itu kan masih bingung, aku kok marah-marah gini kenapa. Nah, itu juga orang tua mengenalkan emosi ini tuh namanya ini gitu ya, karena dia kan belum bisa memberi nama untuk apa yang dirasakan. Dia istilahnya ada yang namanya kita menyebutnya adalah validasi perasaan. Oh, validasi perasaan. Jadi kayak kita memvalidasi, Kak, ini kamu tadi rasanya di sini sesek ya, pengen marah-marah ya, itu namanya kamu lagi marah. Nah, kita harus memberitahu ini nih. Marah. Karena emosi kan bukan hanya marah ya, Bun. Iya, betul. Kalau lagi bahagia, seperti apa tuh kan itu. Nah, iya, ini betul kita sekali. yang membantu untuk memvalidasi perasaan. Iya, betul sekali Kak Nana. Penting itu ternyata memvalidasi perasaan.
betul sekali Kak Nana. Jadi kayak kita mengenalkan dulu nih sama anaknya adalah ada macam-macam nih. Ketika kamu lagi gini tuh artinya kamu lagi marah. Terus kamu senang, senyum itu ada artinya dia lagi bahagia. Kemudian kok kamu gigi jari atau lagi ada dilihat dia rasa takut, oh berarti kamu lagi takut. Nah kita lagi cemas, fungsinya gitu. adalah fase anak 3 tahun ini kita harus mengenalkan nih macam-macam emosi ke anak itu apa saja, seperti itu. Jadi untuk biar dia itu tahu, biar dia itu bisa memahami dirinya bahwa aku ini sedang marah gitu. Kemudian dari dia memahami dulu, habis itu kita naik satu step nih. Langkah pertama memahami dulu, habis itu kita coba mengajarkan anak itu bagaimana sih cara kamu itu melampiaskan emosi atau mengelola emosinya itu dengan tepat. Nah, seperti itu. Misalnya kalau dia merasakan yang itu tadi kecewa karena mungkin apa yang diinginkannya itu tidak dituruti, tapi terus langsung kalau marah langsung membuang-buang barang. Iya, betul. Berarti diarahkan ya. Harusnya kalau kamu merasakan yang seperti ini harusnya begini gitu iya, ya. betul sekali. Jadi kayak dipahami. Dan ketika ketika anak itu marah, biarkan kita beri ruang atau beri waktu terhadap anak biar dia istilahnya mengeluarkan dulu nih emosi negatifnya. Iya. Biasanya kalau anak emosi orang tua juga emosi. Kayak bingung apa sih? Apalagi kalau 3 tahun ada yang beberapa anak yang masih dia baru bisa bicara yang sepatah dua kata, yang harus kita benar-benar pahami. Ngapain sih kamu? Kita juga ikutan emosi, akhirnya juga dua-duanya emosi bersama gitu ya. Baik Ibu Lisa dan juga sahabat TV 10 yang ada di rumah ya Bunda, jangan kemana-mana. Bagaimana mengatasi saat anak berada pada fase yang 3-5 tahun untuk mengelola emosinya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Bincang Psikologi Anak setelah jeda. Tetap di TV 10. Monggo Bun. Iya, terima kasih. Terima kasih sahabat TV 10, ayah bunda telah bergabung di program ini. Kita lanjutkan lagi obrolannya ya Bun. Tapi sebelum itu Carla mau ngingetin dulu deh untuk sahabat TV 10 nih, boleh kok curhat bareng kita. Kalau Ibu Lisa tadi tanyanya masih boleh kita buka kesempatan untuk curhat. Silahkan kirimkan curahan hati Anda atau mungkin apa sih permasalahan yang tengah Anda hadapi saat mungkin mengasuh putra-putri Anda, atau permasalahan putra-putri Anda sendiri, kok anakku gini, anakku gitu ya, kayak Bu Lisa tadi yang sudah disampaikan. Nah, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya, dan masih ada loh voucher gratis konsultasi untuk Anda yang beruntung nanti akan dihubungi oleh tim TV 10. Baik Bunda, kembali ke obrolan kita terkait dengan ini nih, emosi anak ya. Ini kaitannya dengan tadi yang ditanyakan oleh Bunda Lisa. Iya. Anaknya suka buang-buang barang kalau lagi marah. Betul sekali. Nah, apa saja sih langkah yang kita harus lakukan ini untuk menghadapi anak yang emosian yang seperti itu di usia 3 tahunan itu? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, dan Bu Lisa nih ya, yang khususnya ya yang menanyakan, iya betul, problemnya. Betul sekali Bu Lisa. Yang pertama kali harus dilakukan adalah Bu Lisa juga harus tenang dulu, karena kita membuat mindset adalah anak usia 3 tahun ini adalah sedang mengenali emosinya sendiri. Jadi kayak kita butuh bantuan nih kan, karena masa usia dini adalah butuh pendampingan orang tua, bantu anak untuk mengenali emosinya dan mengajarkan gimana sih cara mengekspresikan yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah Bu Lisa berusaha nih tenang dulu, karena itu memang ada fase-fasenya yang harus dilewati oleh Bu Lisa ya. Kemudian yang kedua adalah ketika anak itu memang dia sedang keinginannya tidak dipenuhi, kemudian dia marah, berikan ruang kepada anak untuk dia biar mengekspresikan emosinya dulu. Karena kan kemarin dia kan masih istilahnya buang-buang barang, kemudian itu yang pasti dipastikan adalah tidak ada orang lain yang disakiti atau di tempat yang istilahnya benar-benar tenang dulu. Tidak ada barang yang dibuang dulu ya? Iya betul.
Kalau semua Pastikan buang, tidak ada barang yang dibuang dulu. Iya, betul. Maksudnya yang barang berharga. Iya, betul sekali. Barang yang membahayakan. Iya, betul gitu. sekali. Ya kasih aja barang-barang yang besar-besar Iya, ya. istilahnya. Sofa, Iya. kasur gitu Iya, kan dia nggak betul. bisa. Betul, sekitarnya itulah mengamankan barang-barang dulu dia. Istilahnya Bu Lisa sambil tarik nafas, buang nafas. Kalau emosinya biar istilahnya anggap aja adalah dia sedang belajar cara mengelola emosinya. Oh, dia sedang berproses Bunda Lisa. Betul sekali, Bunda Lisa. Jadi kayak gitu. Yang kedua, biarin dulu sampai puas, sampai benar-benar dia capek sendiri. Kemudian apa yang harus Bu Lisa lakukan adalah kemudian memberikan pelukan hangat untuk anaknya. Oh, kalau Betul udah sekali. capek marah-marah, capek marah-marahnya, capek buang-buangnya dipeluk ya. Dipeluknya. Kemudian kalau ada dia pingin minum dulu, ditawarin dulu. Yang penting adalah menawarkan pada anak adik, meminta izin dulu. Nah, adik mau minum nggak? Kalau dia nggak mau minum jangan kita paksa. Berarti dia masih belum mau minum. Adik mau apa? Kita tanyakan dulu. Bisa kita bicara. Kalau dia sudah mengiyakan, gitu. ya bisa kita bicara gitu. Kemudian ajak anak itu bicara. Adik tadi ini ya lempar-lempar karena adik marah ya. Nah, kita validasi perasaannya. Adik sebel ya. Tadi semama nggak dikasih mama ini ya. Nah, itu kita validasi perasaannya. Setelah itu adalah beri dia biar istirahat dulu sampai moodnya baik. Agar itu habis itu biarkan dia tenang dulu. Memang kalau kita aja habis nangis ya Kak ya, ngantuk dan sebagainya, biar dia sampai tenang dulu. Dan cari waktu yang tenang. Coba sih kita tanyakan adik yang marahnya kenapa adik tadi ini ya marah ya, marah karena ini. Adik bisa nggak kalau ketika adik itu pengen sesuatu, adik sudah bisa bicara, bilang sama mama. Nah, itu nggak usah pakai lempar barang, bilang aja sama mama, aku mau ini. Kalau nggak boleh, adik tunggu dulu. Gimana itu? Sama mama dia mau pengen mainan nih, pokoknya pengen mainan ini. Kalau nggak diri nangis gitu ya. Adik, kita kalau mau pengen mainan kita nabung dulu yuk. Ngumpulin uang dulu, kemudian masukin ke celengan dulu, terus kita baru bisa beli gitu. Nah, itu jadi kayak ajarin adik kalau marah bilang aja, mama aku sebel, aku nggak suka sama mama. Nah, itu bilang seperti itu nggak apa-apa. Terus kemudian adik nggak usah banting-banting. Sudah, adik nangis di sini, mama temenin nggak apa-apa. Nah, itu bisa cara salah satu yang biar dia belajar bilang. Kemudian kalau memang dia mukul atau sudah mau membahayakan, kita tahan. Caranya nggak gitu, sambil kita turunkan tangannya, bilang aja. Kalau masih belum itu ditahan lagi, bilang. Ditahan aja ya Bun ya. Jangan langsung ditahan gitu ya kadang ya. Makanya kenapa kita ketika mengenalkan menghadapi emosi anak, kita harus tenang dulu. Jangan emosi ya, jangan kebawa. Lo pasti lo Bun situasinya kan. Pasti. Sebagai orang tua kan kita juga pernah ngalamin sendiri gitu. Ketika anak emosi itu dia buang-buang, kan ada fasenya seperti itu juga. Kita pasti ini barang yang penting banget, kenapa malah dibuang, kenapa dibanting kan seperti itu. Betul sekali. Kita tahu kok rasanya. Iya, betul gitu. sekali. Nah, itu kita sendiri untuk bisa mengelola emosi kita sendiri. Betul. Padahal kuncinya adalah kita yang harus mengelola emosi dulu. Karena kita harus mengajarkan emosi yang positif atau cara mengekspresikan emosi anak yang baik. Kemudian kalau mamahnya dirasa nih, Bu Lisanya ini nggak bisa nih menghadapi anak sendirian, mintalah bantuan orang di sekitarnya yang kira-kira bisa istilahnya untuk memberitahu anak yang lebih tenang istilahnya. Nah, itu bisa ayahnya atau kakeknya atau siapanya yang dia, tapi kita tahu rulesnya biar dia nangis dulu dan sebagainya. Jadi ditahan. Memang kalau buang barang, ayo coba dikembalikan lagi, ayo ini nggak dibuang, disimpan ya gitu. Nah, seperti itu. Tapi harus nunggu tenang dulu. Kalau begitu dibuang, ayo kita pegangin aja tangannya ya. Jadi kayak dipegang aja, sudah adik nangis dulu, ditahan dulu, udah kamu nangis aja, dibanding buang-buang kita tahan tangannya aja, biar sudah selesai. Masih mau nangis ya, kalau mau nangis dulu gitu. Begitu tuh ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Malah jadinya alhamdulillah kan nggak buang-buang barang lagi gitu. Nah, jadi kayak terus kemudian di masa-masa yang istilahnya
ketika setiap harinya kita harus memastikan nih, cari tahu nih penyebab anak yang dia bisa seperti itu apa. Bisa aja adalah satu, dia istilahnya yang bikin dia sebel apa, dicari tahu. Mungkin dia sehari-harinya pengen main tapi nggak boleh, ya sudah dibiarkan main sama temennya dulu. Kemudian penuhi dulu, coba dicek motorik kasarnya. Apakah dia sudah memenuhi nih motorik kasarnya, dicek dulu perkembangannya. Iya, jadi apakah dia sudah bisa berlari, kemudian kalau diminta lari terus stop, apakah dia sudah bisa, itu dicek dulu, itu pakai perkembangannya itu kan, karena itu saling mempengaruhi ya. Kalau ketika anak usia dini itu, ketika motorik kasar, halus, emosi itu semua saling bertautan. Kemudian cara yang bisa melatih kesabaran yang bisa dilakukan Bu Lisa untuk anak usia 3 tahun adalah coba deh cari kayak biar dia bisa sabar adalah meronce. Jadi kayak memasukkan sabar satu-satu. Cowok cewek bisa itu, bisa, semuanya bisa. Oh gitu, bisa dilakukan untuk anak cowok dan anak cewek. Melatih kesabaran adalah dengan meronce. Iya betul. Istilahnya untuk melatih motorik halusnya, motorik kasar, karena emosi itu kan istilahnya kalau semuanya itu berhubungan ya kalau di usia anak dini ya, dan itu perlu distimulasi. Kita tidak hanya berfokus pada emosinya, juga ada berfokus pada istilahnya otot-otot yang di tubuhnya, kemudian ada tangan, otot kaki. Kemudian kalau memang anak ini bisa aja nih anaknya energinya banyak, ya kita fasilitasi dulu dia sering ke playground dan kebanggaan, karena ketika dia sudah terpenuhi nih di badannya ini untuk berlari, tangannya juga bisa untuk motorik halus juga bagus, biasanya emosinya lebih terkendali seperti itu. Itu juga bisa, cara meronce juga bisa, kayak gunting juga bisa untuk motorik halusnya. Kemudian motorik kasarnya bisa dia latih manjat, kemudian diajak jalan-jalan. Energinya yang berlebih, iya, ya Bun, betul. memang Biasanya seperti itu. disalurkannya salah satunya bisa ke situ ya, dialihkannya. Iya, kemudian di playground bisa aja anak ini diajak ke playground ya. Terus kemudian dia kok sudah mulai mengenal temennya, kita kita deketin dulu, adik nggak gitu caranya. Kalau dia sampai nangis kita berhentikan dulu, terus habis itu kita tenangkan dulu, kemudian kembalikan, ayo minta maaf sama mama, dia habis mukul atau apa, nggak gitu mainnya, coba minta maaf dulu nih sama temennya kalau yang habis dia mukul. Nah seperti itu. Jadi semua itu harus dipenuhi dulu, kita cek dulu motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian dia bisa nggak caranya bersabar, nunggu, punya keinginan, kita latih nih, nanti dulu ya, sebentar dulu ya, mama baru ini ya, gitu, sabar dulu. Nah itu juga bisa sehari-harinya dilatih seperti itu. Oke, wah ya. Ternyata bukan hanya faktor kejiwaannya saja ya, emosi ini, tapi kalau untuk anak usia yang di bawah 5 tahun itu juga terkait dengan motorik kasarnya ya. Oke. Hampir 30 menit Bunda, nggak kerasa. Bu Lisa, semoga sudah menjawab ya Bun pertanyaannya, bagaimana untuk mengatasi buah hati tercintanya. Baik, sebelum berpisah, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan materi kita hari ini? Iya, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita ingin mendampingi, mengelola emosi anak, kemudian mengenalkan emosi pada anak, kita harus mulai dari diri kita dulu. Ketika kita mengenalkan emosi yang baik, bagaimana cara mengekspresikan yang baik, kita dulu yang tenang, agar anak kita juga bisa mengenali bahwa emosi itu bisa disalurkan dengan hal yang positif. Kita dulu yang harus pinter-pinter untuk mengelola emosi ya. Ayah bunda sahabat TV 10, semakin anak mengenali emosi yang dia rasakan, maka ia makin bisa mengendalikan diri. Jadi memang mari mengajarkan mereka untuk mengenali emosi itu. Tapi ya itu tadi, orang tua harus pinter dulu mengelola emosinya. Jangan mudah kepancing. Oke. Saatnya berpisah. Tapi jangan lupa, Carla ingatkan lagi untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera, dan masih ada voucher gratis konsultasi dengan psikolog kita untuk Anda yang beruntung, nanti akan dihubungi oleh tim TV 10. Terima kasih ilmunya ya Bunda. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.